Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laili Rahma Ardilah dengan NIM 2003511000027 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini saya akan membahas tentang tayamum. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang apa sih tayamum itu. Islam menekankan pada kebersihan diri, baik secara jasmani maupun rohani. Pembersihan itu di dalam Islam disebut dengan toharoh. Tata cara bersuci atau pembersihan ini dilakukan terutama ketika hendak melakukan ibadah sholat. Menurut bahasa Arab, tayamum merupakan suatu tindakan yang menyucikan diri tanpa menggunakan air dalam Islam, yaitu dengan cara menggunakan pasir atau debu. Sedangkan menurut istilah, tayamum merupakan suatu tindakan yang mensucikan diri dari hadas kecil maupun hadas besar dengan cara menggunakan debu, pasir, batu, maupun dinding. Namun, Allah juga memberikan kemudahan dalam toharoh ini. Dalam keadaan darurat seperti tidak ada air atau dalam keadaan uzur yang tidak diperbolehkan untuk terkena air, diperbolehkan bersuci dengan cara tayamum atau menggunakan media tanah, dinding, batu, pasir, dan lain sebagainya. Hal itu telah ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 6 yang artinya, jika kalian tidak menemukan air, maka hendaklah kalian untuk bertayamum. Dalam penggunaan media tayamum harus disertai dengan keadaan yang bersih dan suci. Misalnya penggunaan tanah. Jika tanah itu dalam keadaan bersih dan suci, maka diperbolehkan untuk digunakan tayamum. Tetapi jika tanah itu dengan kondisi yang tidak bersih dan tidak suci, maka tidak diperbolehkan untuk digunakan tayamum. Cara bersuci tayamum ini telah diperkenankan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya agar mereka bisa melaksanakan sholat dengan kondisi apapun. Bahkan jika dalam kurun waktu 10 tahun seorang muslim tidak mendapatkan air, maka diperkenankan untuk melaksanakan tayamum setiap kali hendak sholat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, tanah yang baik adalah wudhu bagi orang muslim. Meskipun seorang muslim tidak mendapatkan air selama 10 tahun, jika mendapatkan air, maka ia hendaknya membersihkan kulitnya dengan air tersebut. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Rukun dan sunnah tayamum. Rukun tayamum ada 4, yaitu yang pertama, niat bersamaan dengan adanya sapuan pertama. Yang kedua, mengusap seluruh bagian wajah dengan menggunakan media tanah, dinding, pasir, batu, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai lengan. Yang keempat, tertib dalam bertayamum. Tidak cukup berniat menghilangkan hadas saja, sebab tayamum tidak dapat menghilangkan hadas. Dalam tayamum harus berniat untuk diperbolehkan sholat. Sedangkan sunnah tayamum ada 3. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, meniup kedua telapak tangan setelah menepukkan tangan ke debu atau pasir atau tembok dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, mendahulukan anggota kanan dari yang kiri. Syarat melakukan tayamum yaitu yang pertama, tidak adanya air yang cukup untuk digunakan wudhu ataupun mandi. Yang kedua, tidak mampu untuk menggunakan air seperti orang lemah, orang yang berada di penjara, serta orang yang takut dengan binatang buas. Yang ketiga, sakit atau memperlambat sembuh bila menggunakan air. Yang keempat, jumlah air yang sangat sedikit dan lebih dibutuhkan untuk menyambung hidup seperti minum. Yang kelima, tidak adanya alat untuk menimbah atau mendapatkan air, meski airnya ada di dalam sumur. Yang keenam, takut habisnya waktu sholat, sedangkan untuk mendapatkan air jaraknya sangat jauh. Yang ketujuh, kondisi yang sangat dingin dengan adanya persyaratan tertentu. Menghadap kiblat dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Letakkan
kedua telapak tangan pada dinding dengan posisi jari-jari tangan yang dirapatkan. Kemudian membaca niat dengan keadaan tangan masih di tembok. Nawaitut tayamumah li istibahati sholati lillahi ta'ala. Kemudian usapkan ke seluruh wajah. Tempelkan telapak tangan kiri pada punggung tangan kanan. Usapkan telapak tangan kiri ke punggung lengan kanan sampai ke pergelangan tangan. Lalu balikkan telapak tangan kiri tersebut ke bagian dalam lengan kanan. Kemudian usapkan hingga ke bagian pergelangan. Usapkan bagian dalam ibu jari kiri ke bagian punggung ibu jari kanan. Usapkan telapak tangan kanan ke punggung lengan kiri sampai ke pergelangan tangan. Lalu balikkan telapak tangan kanan tersebut ke bagian dalam lengan kiri. Kemudian usapkan hingga ke bagian pergelangan. Usapkan bagian dalam ibu jari kanan ke bagian punggung ibu jari kiri. Selanjutnya, pertemukan kedua telapak tangan dan usap-usapkan di antara jari-jari tangan. Setelah itu membaca doa untuk bersuci. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal muttatahirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Amin. Hal yang membatalkan tayamum ada 4. Yang pertama, semua hal yang dapat membatalkan wudhu seperti kentut dan lain sebagainya. Yang kedua, menemukan air sebelum selesai melakukan sholat. Ini karena tayamum merupakan pengganti dari air. Yang ketiga, bisa menggunakan air dan dikhususkan bagi orang yang sebelumnya tidak boleh menggunakan air karena sakit. Setelah sembuh, maka tayamumnya akan batal. Yang keempat, murtad, karena tayamum ini hanya boleh dilakukan oleh umat muslim. Hal yang dilakukan saat bertayamum ada 3. Yang pertama, berhadas besar, tetapi jika kondisi sudah ditemukan dengan adanya air yang sangat berlimpah, maka diwajibkan untuk mandi. Yang kedua, bertayamum hanya digunakan untuk sholat hari raya ataupun sholat jenazah. Dan yang ketiga yaitu belum memasuki adanya waktu sholat. Bersuci dengan cara menggunakan tayamum ini dapat digunakan untuk mereka yang sedang dalam keadaan najis kecil maupun najis besar. Sebagian orang berpandang bahwa tayamum dilakukan seperti tata cara berwudu, yakni mengusap kepala, kedua kaki, dan tangan, serta wajahnya dengan debu. Namun, hal itu dikatakan sebagai kesalahan yang tidak sesuai dengan sunnah. Sementara itu, tata cara tayamum dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Ammar, dia berkata, suatu ketika aku dalam keadaan junub dan tidak mendapatkan air sama sekali, sedangkan aku merasa ragu cara bertayamum dengan debu. Lalu aku pun sholat. Setelah itu aku ceritakan hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Lantas beliau bersabda bahwasanya engkau cukup melakukan demikian. Beliau lalu menempelkan kedua telapak tangannya ke tanah, lalu meniupnya dan mengusapkannya kepada wajah dan kedua tangannya. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.